AB dari kelas 10 3-1. Di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen komputer. Komponen pertama ada input device atau alat masukan. Yang pertama keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke komputer. Yang kedua ada mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor, memilih menu, membuka file, dan menjalankan perintah. 3. Webcam, merekam serta mengirimkan gambar dan video secara langsung real time melalui jaringan internet. Ada juga output device, alat keluasan. Yang pertama ada monitor, menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk gambar atau tampilan visual. Ada proyektor, menampilkan gambar, video, atau data dari perangkat seperti komputer atau ponsel ke permukaan yang lebih besar seperti dinding atau layar datar. Yang ketiga, printer, mencetak dokumen, gambar, atau data dari komputer ke kertas. Perangkat kerasnya yaitu adalah ada yang pertama prosesor, CPU, otak komputer yang mengolah semua data dan menjalankan instruksi. Yang kedua, SSD, lebih cepat, ringan, dan tahan guncangan. Yang tiga ada motherboard, papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat bekerja bersama. Yang keempat, RAM atau juga memori, menyimpan data sementara saat komputer menjalankan program sehingga proses menjalani lebih cepat. Yang kelima, CPU cooler atau heatsink, mendinginkan prosesor agar tidak mengalami panas berlebih. Yang keenam, VGA card atau kartu grafis, mengolah data grafis dan menampilkan gambar ke monitor. Yang ketujuh, hard disk, jadi disebut juga HDD, kapasitas besar tetapi lebih lambat. Yang kedelapan, optical drive, membaca atau menulis CD atau DVD, jarang digunakan pada komputer modern. Yang kesembilan, casing, melindungi dan menjadi tempat pemasangan seluruh komponen komputer. Yang kesepuluh, media penyimpanan hard disk atau SSD, menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Yang kesebelas, power supply, PSU, mengubah listrik dari pln menjadi tegangan yang sesuai dan menyalurkan daya ke semua komponen komputer. Ada juga kabel-kabel. Fungsi kabel yang pertama, kabel VGA, menghubungkan komputer ke monitor menggunakan sinyal video analog. Kabel HDMI, menghubungkan komputer ke monitor atau TV sambil mengirimkan gambar dan suara dalam kualitas digital. Kabel power, menyalurkan listrik dari stop kontak ke komputer atau monitor. Kabel data, mentransfer data dan mengalirkan daya dari satu daya ke perangkat menyimpan ke papan utama komputer. Ada juga contoh-contoh kabel dan juga jenisnya. Yang pertama ada kabel VGA, yang kedua kabel HDMI, yang ketiga kabel power, dan yang terakhir kabel SATA. Toolkit, fungsinya obeng dan untuk membuka dan memasang baut pada casing atau komponen komputer. Tang, membantu memegang atau memotong kabel jika diperlukan. Kuas, halus, membersihkan debu dan komponen komputer. Prinset, memasang atau mengambil komponen kecil dengan lebih mudah gelang. Ansitisasi, untuk mencegah kerusakan komponen elektronik sensifik akibat pelepasan muatan listrik statis dari tubuh manusia dengan cara mengalirkan listrik statis tersebut secara aman ke jalur pembumian. Contoh alat toolkit, yang pertama ada obeng, kedua tang, tiga kuas halu, 4 pincet, 5 gelang antistatik. Komponen pendukung, 1 casing. Casing adalah komponen tempat pemasangan hardware dan mengatur pendinginan. Yang kedua, wifi adapter, menghubungkan komputer atau laptop ke jaringan internet dengan kabel, menangkap sinyal wifi dan sebagai pengganti kartu internet. 3. Line care atau NIC, untuk menghubungkan komputer jaringan lokal dan internet, menerjemahkan data digital serta mengatur alur internet. Sekian dan terima kasih dari saya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.